where I've been. Halo, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan proyek kami berupa vlog. Perkenalkan, saya Ivanka Maharani Pratiwi dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 31. Saya Alexander Vito dari kelas 10 IPS 2 absen 2. Dan saya Eteldreda dari 10 IPS 2 nomor absen 11. Jadi di vlog kami ini kita akan membahas pemanfaatan laut sebagai sarana kemaritiman. Langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama, ngomongin soal peradaban Mesir kuno, bagaimana sih awal mulainya peradaban tersebut? Oke, jadi peradaban Mesir kuno dimulai pada sekitar tahun 3150-an sebelum Masehi dengan adanya persatuan kelompok-kelompok yang ada di lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno dibagi menjadi 3, yakni zaman kerajaan Mesir tua sekitar 2160-an hingga 2700-an sebelum Masehi. Lalu yang kedua zaman kerajaan Mesir pertengahan sekitar 1788 hingga 2160 sebelum Masehi. Yang terakhir zaman Mesir baru itu sekitar 1100-an hingga 1500-an sebelum Masehi. Pertanyaan kedua, adakah contoh peradaban yang terdapat di Indonesia yang kini sudah menyebar pada sebagian masyarakat di Indonesia? Ya, tentu saja ada. Dan munculnya peradaban Nusantara yang dipengaruhi budaya India dimulai dengan ditemukannya prasasti Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai dan prasasti Raja Punawarman dari Kerajaan Tarumanagara. Bukti tertua adanya pengaruh agama Hindu di Indonesia karena adanya prasasti dari raja tersebut. Sementara agama Buddha dapat dilihat dari prasasti masa Sriwijaya dari abad ke-7 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari prasasti Pasir Awi yang dikeluarkan oleh Punawarman sekitar abad ke-5 Masehi. Ternyata bukan aksara ikal, melainkan daun pohon Bodhi yang dikenal sebagai lambang agama Buddha. Sehingga dapat disebutkan bahwa agama Hindu dan Buddha datang ke Indonesia pada waktu yang hampir bersamaan. Oke, Pertanyaan berikutnya. Bagaimana pemanfaatan Sungai Nil dari dulu hingga kini dalam keseharian penduduk sekitar? pemanfaatan air pada Sungai Nil sangat penting untuk mengakomodasi kebutuhan sehari-hari masyarakat Sungai Nil. Derasnya aliran sungai dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Oke, kedua, mungkinkah ada contoh lainnya yang sama seperti Sungai Nil di Indonesia? Tentu ada dong, Tel. Salah satunya yaitu wilayah perairan laut di daerah Ambon. Mungkin kamu bisa jelaskan gimana sih lautnya? Oke, akan gue jelasin ya. Karena kebetulan sama-sama satu daerah kan. Enggak juga sih, ya udah. Nah, mereka memanfaatkan sumber daya alam yang di laut itu secara ekstraktif dan non-ekstraktif. Nah, kalau secara ekstraktif itu mereka melakukan penambangan minyak, gas, dan mineral. Ada juga pengambilan batu karang dan pasir. Jadi kalau kalian misalnya ke rumah penduduk Ambon di pinggir pantai gitu, biasanya mereka temboknya ada batu karang gitu. Lalu mereka juga melakukan penangkapan ikan, pengambilan mangrove, budidaya ikan, pengambilan teripang, dan budidaya rumput laut. Nah, kalau secara non-ekstraktif itu, mereka melakukan pariwisata. Jadi mereka melakukan membuka lahan wisata lah untuk pesisir mereka, daerah mereka. Biasanya ada yang snorkeling gitu kan. Lalu ada untuk pendidikan dan acara sosial, olahraga air, serta untuk pemerintahan seperti perhubungan laut dan penelitian untuk non-ekstraktif.
itu guys. Masih menyangkut tentang pemanfaatan wilayah air yang ada di Indonesia, apakah ada pihak yang memanfaatkan untuk menjadi sarana pendidikan? Ada dong, misalnya aja anak-anak di wilayah suku Bajo. Mereka menggunakan wilayah perairan untuk menjadi sarana pembelajaran. Jadi mereka tuh kayak sambil mereka mengitari laut, mereka tetap istilahnya tuh kayak tentang tahu gitu gimana ekosistem laut, gimana keadaan laut dan sekitarnya. Oke. Yang berikutnya, bagaimana proses pemanfaatannya sebagai sarana untuk proses pembelajaran? Apakah ada kesulitan dan sebagainya? Mungkin kalau kesulitan sih mungkin ada. Contohnya aja kayak karena mereka kondisinya di laut ya, kan cuaca di daerah kita juga nggak menentu, bisa aja kadang hujan, bisa kadang panas. Jadi mungkin itu sih yang menghambat mereka untuk belajar sambil mengitari laut itu. Oke, makasih Yola. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, saya tahu dari jawaban itu. Kita TikTok dance. Ya. Ayo. Dan Terus, siapa yang semangat aku. habis di chat doinya semangat ya Mana saya. ada? Saya nggak bisa duit. Dah. Ya. Saya juga chat doi ya. Dah. Ya. Oke, tadi kan kita sempat membahas tentang pemanfaatan wilayah air. Jadi, dalam pemanfaatan wilayah air sebagai sarana pendidikan, sarana hiburan, dan lain sebagainya, bagaimana sih manajemen waktu yang dilakukan agar kegiatan tidak bertumpukan dan berjalan dengan lancar? Jadi dalam setiap kegiatan harus ada suatu organisasi yang mengatur waktu agar waktu tersebut tidak saling bertumpukan dan akan berjalan dengan teratur. Oke, lalu pasti dalam setiap kegiatan selalu ada hambatan. Untuk mengurangi hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan Oke, jadi pasti dalam suatu kegiatan selalu ada hambatan. Untuk mengurangi hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan wilayah perairan, gimana sih caranya? Jadi cara kita untuk mengurangi hambatan yang ada di pesisir lautan adalah dengan cara mengatur rencana secara terstruktur agar dapat mengurangi hambatan yang akan terjadi di keesokan harinya. Oke. Oke. Itu. Coba terakhir. Bahasa Indonesia, alhamdulillah udah mau selesai. Biar tidur tenang, tau nggak? Biar tenang saya tidur. Bahasa Indonesia apa sih? Bahasa Indonesia. Aku sih yang jawab. Saya tanya.
Fit. Ayo. Welcome to Yahayu. Udah. Kue nanya tuh bahasa Indonesia. Soalnya Fit. Oh, bahasa Indonesia apa? Kok Oh, aku. kue? Ya jawab baru aku. Iya. Pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah setelah memahami garis besar dari hikayat dan toba, apakah ada beberapa hal positif yang kita bisa terapkan pada kehidupan sehari-hari? Tentu saja ada dong, banyak yang dapat kita pelajari dari hikayat ini. Dari hikayat Danau Toba ini kita dapat belajar untuk tidak mengingkari janji. Lalu kita juga belajar bahwa kesabaran itu sangat penting adanya. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita terhadap orang lain. Kita juga diajarkan untuk memaafkan orang lain dan juga bisa saling mengasihi, sehingga akan timbul rasa keharmonisan dan tidak ada pertengkaran yang akan terjadi. Kita juga diajari untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Oke. Pertanyaan nomor 2. Nah, menurut kalian gimana sih tentang hikayat Danau Toba ini? Sik. Jawabannya tak. Kurang. Ini bahasa Inggris Aku. lagi. Dah. Oke. Pertanyaan nomor 2. Okay, but before that, I will give my opinion in English. Okay, for me, the saga of Lake Toba is nice and has a very good meaning. Maybe we have heard this story once in a while because it seems like I have watched it on television with a similar story. Even though it is told with a simple story, this saga is still interesting. From this saga, we can learn under patience and to be grateful for something we already have that is very important. Like a farmer who has been given a beautiful wife and a prosperous life. But he forgets that he should be grateful and be patient for what he has experienced. But in the end, he lost everything. Thank you. Oke. Ya, udah toh. Ya. Alhamdulillah. Pakai penutupan kah? Penutupan. Oke, jadi sekian, terima kasih. Saya balen. Oke, bahasa Zimbabwe kalau bisa. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dah.